Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Scorpio, satu kali shuffle lagi dan akan Mari mulai tarik energi kartu tarotnya ya. Oke, ini dia. Nah, ada energi dari, kemudian waduh, ini langsung ketarik dua ya, sorry. Nah, berikut ada di situ, kemudian ada di situ ya. Berikutnya ini, kemudian ada di sini, berikutnya. Oh ya ampun, beneran ya. Nampaknya seseorang ini tuh sedang struggle nanti ya untuk di bulan April gitu loh. Karena sebab gini, adanya perbedaan pendapat antara kamu dengan si dia gitu loh. Nah, untuk mempengaruhi kamu supaya kamunya itu tuh mengikuti pendapatnya dia bisa itu kan kayak agaknya merasa kesulitan gitu loh. Karena mari lihat kemudian ketika kamu punya pendapat sendiri nanti, kamu bisa menunjukkan bahwa pendapatnya kamu itu tuh benar, keputusannya kamu itu tuh sudah tepat gitu. Ada terasa vibrasi percaya dirinya kamu gitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat dia akhirnya mengalami kesulitan untuk mengendalikan kamu, karena setiap orang kan pasti ya kalau punya pendapat yang berbeda, selalu itu tuh bawaannya pengen pendapatnya orang lain itu tuh kalah dan pendapat diri sendiri ini tuh yang benar gitu ya. Nah, di situ. Nah, tetapi di sini dia akan ketemu sama keadaan yang di luar dari kuasanya dia. Mau dia ngomong apapun sama kamu, mau dia melakukan apapun ke kamu, melihat hal itu tuh tidak kunjung untuk mempengaruhi dirimu. Nah, jadi ini yang bikin dia jadinya kayak yang, waduh ini sulit banget ya, alot banget ini, bikin kamu tunduk patuh ke dia. Nah, kayak gitu kalau melihat ya. Karena kan memang kayaknya kamu ada berontaknya kamu ya. Ada berontaknya kamu dalam hubungan sama si seseorang ini gitu loh. Nah, mari lihat gini, kamunya itu tuh udah bosen soalnya menunggu, kamu bosen menanti gitu ya, kamu bosen bersabar ini ya ke dianya ya, bosen kamu. Jadi kayak seperti beberapa di antara kalian menganggap bahwa selama ini tuh kamu hanya dikasih asupan makanan, janji-janji manis, janji-janji muluk-muluk gitu ya di sana. Kamu beberapa yang kayak merasa kecewa ya, karena kepercayaannya kamu itu tuh kepada dia rasa-rasanya satu tindakan yang kayak sia-sia gitu. Itu loh, kamu kan punya ekspektasi di sini ya, kamu kan punya keinginan-keinginan dalam hubungan kalian. Jadi mungkin dia biasanya gini, eee, iya ya, nanti ya, nanti dikabulin maunya kamu itu tuh seperti apa gitu ya, janji-janji mulu dia sama kamunya gitu. Nah, di sini mari lihat kamu kok kayaknya udah nggak sanggup lagi nih untuk pegang janji gitu loh. Jadi kamu bisa nanti ngomong sama dia, ya kamu gak usah janji-janji terus sama aku gitu ya, aku nggak mau lagi nunggu janjinya kamu, sudah gitu ya. Karena kamu gak tepati janji, maka aku akan sikapnya begini dan begitu. Nah gitu nanti kamunya. Nah sementara nanti ketika kamu bilang bagaimana sikapnya kamu ini tuh untuk di bulan April ini ke dia kayak nggak setuju gitu. Contohnya misalnya begini ya, dia janjikan kamu menikah, ini contoh aja. Dia janjikan kamu menikah ya, naik pelaminan kalian berdua. Tapi dia janjikan tahun depan ya, bulan depan ya, yang ini ya, tunggu dulu tunggu dulu hal ini hal itu ya, gitu. Nah, jadi kamu dulu itu udah yang bilang iya, 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 iya. Nah, nanti di bulan April kamu kayak apa sih janji-janji terus, asik diundur-undur aja.
gitu ya, asik dibatalin aja gitu, nggak kunjung ada realisasi lamaran pernikahan dari dia gitu. Nah akhirnya kamu jadi ngomong gitu, mau sampai berapa lama lagi aku menunggu untuk menikah sama kamu. Ya sudah, kalau nggak bisa menikah, aku akan cari laki-laki ataupun perempuan yang mau menikahi aku, misalnya ya, ini contoh aja. Nah jadi kan dia, kok kamu malah mau ninggalin dia, justru kamu mau married sama orang lain. Nah ini pendapat yang tadi Mari bilang bertolak belakang itu. Nah sementara dia mau kalau kamu itu masih tetap sabar, kamu masih tetap mau menanti dia, gitu loh. Nah di sana ya, namun mau kayak membuat kamunya itu tuh kembali lagi mengizinkan dirimu untuk menanti dia. Kali ini dia ragu apakah dia bisa mampu untuk melakukannya. Gitu ya. Mungkin dia bahkan udah mencoba, "Udahlah Beb, sabar dulu lah Beb," misalnya. Udah dia ngomong begini dan begitu ke kamu, gitu ya. Tapi kamu kayaknya kayak bersikukuh ya, bahwa pendapatnya kamu untuk mencari laki-laki lain saja atau perempuan lain saja itu tuh jauh lebih bagus. Itu contoh ya, ini contoh aja. Gitu ya. Jadi apa yang menjadi keinginannya kamu, apa yang menjadi keputusannya kamu, itu tuh ditolak sama dia gitu. Karena dia punya keputusan yang lain, keinginan yang lain. Nah di sana, tuh ya. Nah tapi dia ngerti bahwa kalau dia nggak ngabulin maunya kamu, nah ini kamu bisa ini akan bener-beneran serius gitu loh. Akan bener-beneran serius menggarap keputusannya kamu itu tadi, dan di mana keputusannya kamu itu tuh ngerugiin dia. Ngerugiin dia di situ ya. Misalnya kamu bilang juga yang kayak, aku mau pergi ke luar negeri aja aku mau kerja di luar negeri aja, nggak mau lagi di Indonesia, gajinya kecil misalnya. Nah, kamu sih, mungkin kamu kayak yang ngomong ya, bahwa support finansial dari dia terasa kurang, ya gitu ya, nggak cukup gitu, dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang wajib menurut kamu gitu. Nah ketika dia bilang jangan dong ke luar negeri, gitu ya, tapi kamu kok kayaknya bersikukuh gitu. Nah jadi struggle-nya dia itu tuh ya untuk meyakinkan kamu bahwa ke luar negeri itu tuh tidaklah satu tindakan yang benar gitu ya. Namun kamu kayak nggak mau mesti ini ke luar negeri. Itu contoh lagi, itu contoh di situ ya. Nah jadi kayak menghadapi kamu yang iyanya energinya kamu itu tuh kan energi mantap dan yakin sekali. Dan ini bikin dia gamang, hanya melihat kamu seperti itu aja vibrasinya ya, mantap dan yakin. Bikin dia kayak, gimana ini ya caranya untuk menggoyang kemantapannya kamu, keyakinannya kamu. Gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh mau bikin kamunya itu tuh percaya sama dia, gitu ya. Lemah dan tunduk patuh kepada dirinya. Namun yang kamu tunjukkan, kamu tidak percaya. Kamu tidak mau lemah dan tunduk patuh ke dia. Gitu. Itu maka tadi kata Mari, kamu kayak berontak di sini. Memang kamu nggak akan kayak misalnya ngamuk-ngamuk gitu ya, emosional kamu, kenceng-kenceng suaranya kamu. Tidak, aku tidak mau lagi menunggu kamu. Nggak ada pakai acara dramatis gitu. Justru kamu bisa kayak nunjukin kamu tenang. Tapi dibalik dari ketenangannya kamu, itu tuh seperti ini ya, seperti dentuman keras bagi dia, gitu. Justru dengan tenangnya kamu, ini tuh menampakkan bahwa ya bagaimana dirimu untuk di bulan April itu tuh sudah di luar dari kuasa, di luar dari kendali si dia, gitu. Karena gini, kamunya ini tuh kan berontak lagi-lagi ya, Mari mau jelaskan. Ini tuh kan kamu sudah tidak mau lagi soalnya ya berekspektasi ke si pasangannya kamu ini kan. Udah cukup ya, udah puas kamu berekspektasi-ekspektasi, tapi ekspektasi itu tuh omong kosong gitu ya. Ekspektasinya itu tuh hanya menghadiahkan kamu kotak kosong gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kamu yang kayak, aku lah sudah akan menjadi penentu hidupnya aku, gitu. Jadi ya beberapa di antara kalian bahkan mungkin ini ya, mulai menggagas tentang perpisahan.
gitu loh. Mulai menggagas tentang, walaupun tidak kamu sampaikan, tapi dari gelagat-gelagatnya kamu, ini tuh sudah ada ini ya, menyebarkan vibrasi bahwa untuk setelah dari April, keadaan ini tuh akan berubah gitu loh. Ada trigger dari kamu yang mengganti wajah dari relationship-nya kalian berdua ini. Nah, kayak gitu. Pengaruh dari kamu terhadap hubungan kalian ini tuh besar di sana. Jadi kayak melihat kamu seperti ini akan bikin dia kesusahan, akan bikin dia juga ada rasa ketakutan ya. Ketakutan dia melihat melihat kemungkinan perubahan dalam hubungan kalian. Gitu. Yang dimana asumsinya dia perubahan itu tuh, ini tuh kayak tanda petik sebuah ancaman gitu, sebuah ancaman untuk ketenangannya dia, kenyamanannya dia, kesenangannya dia, kebahagiaannya dia gitu. Jadi lagi tidak mau dia melihat ada sesuatu yang berbeda tentang kamu, tentang relationship kalian. Maunya dia ya bagaimana hubungannya kalian nanti untuk di bulan April atau bahkan sampai nanti di masa depan itu tuh sama, tetap stabil seperti bagaimana kemarin-kemarin hari ya, sebelum bulan April ini tuh hubungannya kalian jalani. Karena memang biasanya selama ini tuh kamu banyakan iya-iyanya ya sama pasangannya kamu ini ya, Scorpio, banyak iyanya. Nah sekarang mulai kamu kayak memfilter mana yang patut untuk kamu iyakan, mana yang kamu tolak gitu ya. Kaget juga dia ngelihat berani kamu menolak dia, berani kamu bersikap untuk dirinya kamu sendiri, berani kamu untuk memutuskan masa depannya kamu. Kaget dia dengar kayak planning-planningnya kamu di masa depannya kamu. Apalagi ketika kamu misalnya menggambarkan tentang perpisahan dengan dia, kaget dia. Modern ini soalnya ada dia jantungan dia ya, sedih hatinya dia gitu. Nah, jadi asumsinya dia ini tuh kayak merasa yakin ya, merasa yakin walaupun dia ingin melihat kamu seperti sosok dirimu yang kemarin-kemarin hari gitu ya, tapi itu tuh hanyalah menjadi sebuah masa lalu gitu loh. Karena setelah ini kamu akan memperlihatkan dirimu dengan versi yang berbeda, di mana versi yang berbeda itu ya kayak kata Mari barusan ya, boleh-boleh akan kayak menggoyang kestabilan dirinya dia sebagai pasangannya kamu. Nah, kayak gitu ya. Memang Maria, kamu bukannya mau mencari perkara ya dengan si seseorang ini. Hanya saja di saat April kamu tahu gitu loh. Kamu tahu bagaimana yang tepat untuk kamu, bagaimana yang benar untuk kamu. Gitu loh. Kamu kenal sama dirinya kamu dan kamu mengikuti kata hatinya kamu. Gitu. Jadi di sini tuh walaupun kayak kamu membuat goncangan dalam relationship-nya kalian, kamu membuat dia merasa cemas, gelisah, resah, ketakutan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bukan itu maksud dan tujuannya kamu. Gitu loh. Karena maksud dan tujuannya kamu ini tuh lebih kepada bagaimana kamunya. Jadi kan ada tuh kan orang ya, misalnya dia ngeblokir nomor pasangan. Itu tuh tujuannya untuk bikin pasangan galau. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kamu, misalnya kamu ngeblokir pasanganmu bukan untuk bikin dia galau, tapi untuk membuat kamu leluasa tanpa gangguan komunikasi dari dianya atau ajakan interaksi dari dianya. Nah, gitu. Ya, di sana. Jadi bukan dengan tujuan ku diemin kamu supaya kamu kecarian aku. Gitu ya, biar kamu kangen berat sama aku gitu. Nah, bukan begitu.
Bukan itu maksud dan tujuan. Jadi segala macam tindakan yang kamu lakukan itu tuh berorientasi kepada kebenaran untuk mensupport dirinya kamu sendiri, mensupport masa depannya kamu, kenyamanan dirinya kamu. Gitu. Ya, memang kelihatan seperti egois. Nanti dia bisa itu bilang sama kamu egois banget. Gitu ya. Nah, tetapi walaupun misalnya kamu mendengarkan dia menilai kamu sebagai sosok yang egois, Marliat kamu bisa itu tetap tenang, tidak merasa bersalah. Iya ya, apa gue egois ya? Marliat enggak. Gitu. Kamu hanya kayak cukup tahu gitu ya, bahwa dia menilai kamu lagi egois gitu. Di sana. Ya. Jadi ya perubahan-perubahan dari dirinya kamu ini tuh mau nggak mau nanti alih-alih dianya itu tuh berusaha untuk mengontrol kamu supaya kamu tidak berubah menjadi versi kamu yang baru ya. Tapi dia mau nggak mau itu tuh harus belajar, harus mau legowo, menerima ya beginilah kamu gitu ya. Scorpio yang dia kenal kemarin hari bukan lagi menjadi Scorpio yang akan dia kenal di bulan April ini atau nanti di masa depan. Karena ini kan kita manusia juga, kita ini kan bukannya hidupnya itu tuh monoton gitu ya. Manusia itu kan hidupnya fleksibel, dinamis dia. Gitu ya. Evolusioner dia. Ya, jadi ya wajar kemudian terjadi perubahan-perubahan dari kamunya. Dan kalau mari lihat untuk demi kepentingan gini, kalau mari lihat apakah yang kamu lakukan ini tuh salah, keliru? Enggak juga sih. Kalau mari nampak, enggak juga. Gitu ya. Soalnya di sini tuh kamu sedang memperjuangkan hidupnya kamu pribadi. Terutama kalau kalian masih pacaran. Gitu. Jadi kayaknya kamu sudah cukup lah memberikan waktunya kamu ya. Untuk mengharapkan dari si dia. Gitu. Nah, ketika setelah kamu menunggu ini harapannya kamu tidak kesampaian, ya kamu boleh dong, berhak dong untuk mengusahakan apa yang kamu harapkan itu tuh bisa terrealisasi dengan caranya kamu sendiri. Nah, begitu ya kalau melihat. Nah, tapi kalau hubungan kalian ini tuh kondisinya masih PDKT, malah dalam proses PDKT ini nampak-nampaknya mari kamu tidak tertarik ya ke si seseorang ini ya. Gitu. Mau dia sudah berusaha pun mendekati kamu dengan segala macam jurus gayanya dia. Tapi malah nampaknya kamu belum bergeming di sini. Nah, untuk beberapa ini bisa aja cerita energi dari dia yang pernah hadir dalam hidupnya kamu, tapi kemudian sempat ya ada jeda di antara kalian. Nampak-nampaknya seseorang ini tuh sedang menunggu kamu supaya jeda ini tuh berakhir dengan cara kamu datang lagi ke dia. Tapi alih-alih kamu mau melanjutkan kembali relationship dengan si dia, justru bisa di sini tuh kamu kayak ya udahlah, ngapain lagi dilanjutkan gitu. Kamu kelihatan lebih menganggap benar jika kisah dengan dia ditutup saja dan kamu memulai kisah hidup barunya kamu yang dimana tidak ada lagi dia di situ sebagai berstatus sebagai pasangannya kamu gitu. Karena kalau ini tuh hubungannya sudah lama, sudah bertahun-tahun atau bahkan dalam pernikahan, bisa-bisa memang kamu menganggap bahwa siklus hidupnya kamu dengan si seseorang ini tuh sudah selesai gitu loh. Memang nampaknya kamu sedang dalam masa transisi ya, membuka chapter hidupnya kamu yang baru gitu. Jadi pokoknya tentang si seseorang ini, rasa-rasanya mari seperti tidak mampu lagi untuk kamu terima ya.
atau memang di saat ini tuh belum mampu untuk kamu terima. Ini belum ini tuh istilah untuk kamu yang masih dalam proses di PDKT-in sama dia ya. Gitu. Jadi siapapun yang nge-PDKT-in kamu, boleh-boleh ya akan gigit jari ya, akan kecewa. Sebab maksud dan tujuannya dia untuk boleh lebih intim, lebih dekat lagi sama kamu, tidak disambut baik oleh dirimu. Gitu ya. Jadi akan ada seseorang yang kecele. Kecele lumayan gede. Gara-gara kamu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Leo, Cancer, Gemini, Libra, Scorpio, Pisces, Leo, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.